Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Terima kasih lewat kematian-Mu dosa kami diampuni, dan lewat kebangkitan-Mu kami diselamatkan. Dan hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Yesus bukan hanya mati tapi juga bangkit bagi kami. Sampaikan firman-Mu, kami siap diberkati. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Semua yang siap diberkati boleh angkat tangannya, dan sama-sama kita berkata amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Dua tangan diangkat, amin. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Silakan duduk saudara. Semua shalom. Selamat Paskah. Happy Passover. Amin. Gimana kabarnya? Amin. Ya, saudara, kita lebih tepat menyampaikan kalau pakai bahasa Inggris Happy Passover ya. Bukan Happy Easter, tapi Passover. Ya, baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa sesudah Yesus minum anggur asam, berkatalah ia sudah selesai. Saya mau lihat ini sebentar, 5 menit, baru kita masuk pada hari ini. Hari kebangkitan, hari Paskah. Sesudah Yesus minum anggur asam itu, berkatalah ia sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Pertanyaan untuk kita renungkan. Rasanya dari Jumat, Sabtu, Minggu kita sudah merenung ya. Apa pertanyaan yang kita renungkan dalam 3 hari ini? Saudara, ini dia. Apa yang Anda lihat jika hari ini kita bicara tentang kesembuhan bagi tubuhmu yang sakit? Kita bicara tentang pemulihan keluargamu, anak-anak, suami, istri. Kita bicara tentang pemulihan bisnis atau pekerjaan. Atau kita bicara tentang masalah keuangan. Apa yang saudara lihat? Nah, terus apa Anda melihat suatu karya yang sempurna atau suatu pekerjaan yang akan diselesaikan? Mari kita renungkan. Berdasarkan pengalaman saya menggembalakan, 35 tahun saya melayani Tuhan, banyak orang akan berpikir bahwa dan akan berkata saat dia punya masalah, dia punya problem, dia punya penyakit, dia akan berkata, Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Saudaraku, itu udah bertahun-tahun, berabad-abad, tanpa kita sadari sudah tertanam, berakar di alam bawah sadar kita, bahwa Tuhan akan menyelesaikan. Tanpa kita sadari bahwa itu adalah cara pikir, pola pikir, old covenant, hidup dalam perjanjian yang lama. Sama seperti janji nikah. Saudara, janji nikah ini sudah bertahun-tahun, berabad-abad ya seperti itu. Aku akan setia kepadamu dalam sehat dan sakit, dalam suka dan duka, dalam kaya dan miskin. Karena sudah berabad-abad turun-temurun, dari satu generasi ke satu generasi, kita menganggap itu benar. Padahal itu salah. Bagaimana mungkin kita mau mengakui sakit yang sudah Tuhan selesaikan? Maka pertanyaan yang saudara yang kemarin gak ikut ibadah Jumat, dengerin dulu khotbah Jumat ya. Nah, apakah Anda melihat itu suatu karya yang sempurna atau suatu pekerjaan yang akan diselesaikan? Tanpa kita sadari, kita sering hidup dalam cara pikir, pola pikir, old covenant. Bukan new covenant. Nah saudara, contoh. Banyak orang, banyak gereja, banyak mimbar mengatakan, ayo kamu ibadah supaya kamu diberkati. Dulu juga saya begitu. Karena itulah ajaran yang saya terima. Sehingga cara pikir kita akan ibadah, kita melayani supaya kita diberkati. Itu pola pikir yang salah. Sehingga ibadah kita adalah penuh dengan aturan dan kewajiban, bukan sebagai sebuah hubungan.
Saudaraku, jika anak-anak saudara berbakti kepada saudara, itu karena hubungan. Amin. Nah, dalam New Covenant itu adalah hubungan. Tuhan udah pulihkan hubungannya. Jadi kalau hari ini saya melayani Tuhan, kalau hari ini saya beribadah, bukan untuk supaya saya diberkati, tapi sebagai orang yang sudah diberkati. Amin. Sebagai orang yang sudah diselamatkan, sebagai orang yang sudah ditebus. Layak, wajar, tanda syukur saya, tanda kamsia saya melayani Tuhan. Dan dia Bapa saya. Jadi pelayanan saya, pengabdian saya, bukan sebagai hamba, tapi sebagai anak. Nah, ini dia. Oke, ini khotbah Jumat kemarin. Mohon Bapak Ibu, semua akar-akar seperti itu mari kita cabut. Tanam dalam hati saudara, dalam alam bawah sadar saudara, bahwa Tuhan sudah menyelesaikan bagi kita. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Bukan akan loh, Tuhan telah menyelamatkan saudara. Tuhan telah mengampuni dosa saudara. Tuhan telah menyembuhkan penyakit kita. Katakan amin. Bukan akan, telah. Maka apa lagi Pak yang mau kita lakukan? Cuma satu, berdiri di bawah salib Yesus. Mengagumi, mempercayai, memahami, dan menyadari salib Yesus. Dan pandang terus salib Yesus. Maka kamu akan melihat karya yang sudah selesai itu mengalir dalam kehidupan saudara. Maka dari 35 tahun yang lalu sejak saya bertobat terima Yesus, saya terus berkata, sejak aku terima Yesus, sakit, penyakit, dan kemiskinan gak tahu lagi di mana aku tinggal. Padahal saya lahir dari keluarga yang sangat miskin, terbiasa hidup miskin. Tapi begitu saya tahu identitas yang baru, saya tahu siapa saya di dalam Yesus, dan apa yang saya miliki sebagai anak, saya nggak pernah lagi, saudaraku, berkata, aku orang miskin. Sekalipun faktanya, keadaannya, saya masih berkekurangan saat itu. Maka saya katakan itu adalah fakta-fakta kebohongan. Sebab itu sifatnya sementara. Firman Tuhanlah yang kekal. Dan sifatnya ya absolut. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Nah, saudaraku, pagi ini saya mau menerangkan, ya, hari ini saya mau menerangkan apa sih kebangkitan, apa sih Paskah. Kematian Yesus itu mengampuni dan menyelesaikan dosa-dosa kita. Seperti animasi yang kemarin Jumat kita lihat. Dosa, penghakiman, penyakit, kutuk, itu diserap atau terserap ke tubuh Yesus. Untuk memuaskan murka Tuhan. Saudaraku, kemudian Yesus berseru setelah semua murka Allah ditimpakan pada Yesus. Yesus berseru, finish! Artinya gak ada lagi murka, gak ada lagi amarah Tuhan yang belum terselesaikan. Dan waktu itu Yesus berseru, it finish, dia masih hidup. Kalau bicara kronologis, jam 8 pagi, Pontius Pilatus mengumumkan Yesus disalib. Kemudian langsung Yesus mengalami jalan Via Dolorosa. Jam 9 pagi, dia dinaikkan di kayu salib. Sebagai korban pagi, ini bayang-bayang perjanjian lama sudah digenapi. Korban pagi, yaitu Yesus, jam 9. Jam 12 siang, tiba-tiba langit menjadi gelap. Dan dari jam 12 sampai jam 3, itulah percakapan-percakapan Yesus kepada Bapa dan kepada saudaraku, kiri kanan Yesus itu. Waktu kemudian saudaraku dari jam 12 langit mulai gelap, itulah dosa kita, penyakit kita, kutuk kita ditimpakan, saudaraku. 6 jam Yesus tergantung. Yesus wafat tepat jam 3 sore sebagai korban petang. Saudaraku, sebelum wafat dia berkata, Father, Bapa, ke tanganmulah kuserahkan nyawaku. Dia mati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, waktu finish, Yesus masih hidup. Ini menggambarkan bahwa di dalam New Covenant,
pengorbanan Yesus lebih besar dari penghukuman atau murka Tuhan. Dalam Old Covenant, dalam perjanjian yang lama, penghakiman atau penghukuman lebih besar dari pengorbanan. Terbukti bahwa setiap tahun harus dikorbankan lagi darah binatang. Harus dikorbankan lagi. Artinya, saudaraku, korban-korban yang setiap tahun, bahkan korban yang dilakukan oleh Elia, oleh Daud. Ya, waktu Elia, api dari surga menyambar, bukan hanya korban, tapi juga kayu, juga batu, juga air di parit. Itu tidak cukup memuaskan murka Tuhan. Murka Tuhan, penghakiman Tuhan lebih besar dari pengorbanan. Tetapi pengorbanan Yesus lebih besar dari penghukuman. Amin. Maka saudara bersyukur Anda dan saya dalam New Covenant. Nah, saudaraku, kita langsung melihat sekarang lewat kebangkitan. Ada banyak orang berpikir bahwa kita diselamatkan lewat kematian Yesus. Bertahun-tahun kita berpikir seperti itu, salah. Anda dan saya bukan diselamatkan lewat kematian Yesus. Tapi Anda dan saya diselamatkan lewat kebangkitan Yesus. Saya ulangi, ya. Kematian Yesus menyelesaikan dosamu. Tapi kebangkitannya lah yang menyelamatkan kita. Nanti saya mau singkapkan. Pemimpin-pemimpin agama lain, mereka juga bernasib sama dengan Anda dan saya. Pernah lahir, pernah mati. Tapi hanya satu yang bangkit dari kematian, Yesus. Tepuk tangan paling meriah buat Yesus. Amin. Setelah lewat hari Sabat, berarti jam berapa? Hari Sabtu jam 6 sore lebih 1 detik. Lewat hari Sabat. Sebab perhitungan kalender Yahudi beda dengan kalender Masehi. Kita berganti tanggal itu jam 12 malam nanti, lewat 1 detik, itu udah ganti tanggal. Jadi 5 April. Tapi di orang Israel sampai hari ini, kalender Yahudi jam 6 sore nanti, lebih 1 detik, udah ganti tanggal. Setelah lewat hari Sabat, Sabat dimulai dari Jumat sore jam 6 sampai Sabtu sore jam 6. Itulah namanya Sabat, 24 jam non-stop. Berarti saudaraku, malam Minggu, Maria Magdala, Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Mereka malam Minggu setelah Sabat berlalu, toko baru buka di Yahudi, di Israel. Kalau Anda pas ada di Israel, Jumat jam 3, itu toko-toko udah mulai tutup, persiapan Sabat. Begitu jam 6 sore, nggak ada lagi toko buka. Ya, saudara, saya pernah bawa satu rombongan, pengen jalan-jalan di Tiberias itu kotanya indah. Pas Sabat, jalan-jalan, semua toko kosong. Semua toko tutup, nggak ada yang bisa dibeli. Mau beli apa, saudaraku? Paling beli tokonya. Nah, membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus kapan? Besok. Kita lihat. Pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu. Setelah matahari terbit, berarti kira-kira jam 6 pagi. Pergilah mereka ke kubur. Ya. Jadi saudaraku, malam minggu beli rempah-rempah. Besok subuh berangkat, jam 6 pagi mereka mau meminyaki dan memberikan rempah-rempah pada mayat Yesus. Ayat 3. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Karena kita tahu bahwa Yesus dikubur, dimakamkan di dalam goa punya Yusuf Arimatea dan ditutup dengan batu yang sangat besar dan dijaga dengan 2 prajurit Rom dengan pedang dan tombak yang terhunus. Dijaga, bukan sekedar apa, dijaga. Terus saudaraku, tetapi maka di jalan mereka berbicara, kita beli rempah-rempah ini kan mau meminyaki mayat Yesus. Tapi mayat Yesus ada di dalam gua tertutup batu. Siapa yang mau menggulingkan batu ini? Kita wanita. Kemana Petrus dan teman-teman?
cicing, ketakutan, saudaraku. Justru ini 3 wanita hebat. Maka jangan anggap enteng lihat kiri kanan wanita-wanita di sebelah kiri kanan saudara. Secara tubuh lemah, tapi ternyata saudaraku, yang begini malah yang berani wanita loh. Petrus yang menghunuskan pedang, motong telinga Malkus, kabur, ketakutan. Kemana murid yang dikasih Yesus? Yohanes. Justru 3 wanita ini pionir, berani. Maka jangan anggap enteng wanita di sebelah kiri kanan depan belakang saudara. Meskipun kalau Anda ajak panco dia kalah, tapi kadang-kadang dia lebih berani. Betul? Betul saudara? Nah, tetapi ketika mereka melihat dari dekat kubur, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling, bukan akan, tapi sudah terguling. FAY ayat 34-nya. Ayat 3. Di tengah jalan mereka membicarakan bagaimana mereka dapat menggulingkan batu besar yang menutupi pintu kubur itu. Ayat 4-nya. Tetapi ketika mereka sampai, mereka melihat bahwa batu yang sangat besar, sangat berat itu telah disingkirkan dan pintu kubur terbuka. Kalau kita teruskan, seorang malaikat duduk, saudaraku, di atas batu itu. Apa yang terjadi, what happened? Matius 28 menjelaskan, nggak perlu dibuka ayatnya. Terjadilah gempa bumi pagi-pagi itu. Saudara, ya, terjadilah gempa bumi. Bapak Ibu bisa lihat bahwa kemudian para serdadu itu disuap oleh imam-imam, ya, disuap untuk tutup mulut. Untuk mereka mengatakan bahwa Yesus tidak bangkit, tapi mayatnya dicuri oleh murid-muridnya. Bapak Ibu, kenapa peristiwa kebangkitan ini mesti disembunyikan? Kenapa peristiwa kematian ditutupi? Injil Barnabas, saudaraku, jelas-jelas itu bukan murid Yesus yang menulis, bukan Barnabas murid Yesus yang mengatakan, bukan Yesus yang mati di kayu salib, tapi Yudas. Bahkan satu kitab agama lain juga mencatat hal yang sama. Dalam Injil Barnabas, saudaraku, terjadi hal yang lucu. Kalau itu murid Yesus, nggak mungkin dia berkata, Yesus turun dari Yeriko ke Yerusalem. Ya, dicatat dalam Injil Barnabas satu kalimat, Yesus turun dari Yeriko ke Yerusalem. Bapak Ibu, Yeriko adalah kota terendah di seluruh dunia. Dan Yerusalem adalah ketinggiannya kurang lebih 900 meter di atas permukaan laut. Jadi kalau orang dari Yeriko ke Yerusalem, nggak mungkin dibilang turun, tapi naik. Jadi Barnabas yang menulis Injil Barnabas bukan Barnabas murid Yesus, tapi mungkin Baradus, saudaraku. Baradus artinya apa? Baru mandi, baru selesai mandi. Mungkin begitu. Itu bahasa Jawa, Baradus, saudara. Haleluya. Saya perlu sampaikan ini supaya saudaraku, Anda teguh dengan iman saudara. Amin. Kalau Yesus nggak mati dan nggak bangkit, untuk apa kita percaya kepadanya? Kalau Yesus hanya mati, apa bedanya dengan nenek saya yang lahir dan mati dan juga belum bangkit sampai hari ini? Apa bedanya? Amin. Oke. Dari sini kita ngerti. Dari kitab Markus yang kita baca, kita tahu 3 wanita ini pun juga masih punya cara pikir yang sama dengan kita, yaitu cara pikir all covenant, wajar, karena mereka baru melihat Yesus wafat. Maka dalam pikiran mereka, siapa yang akan menggulingkan batu yang berat, batu yang besar, batu penghalang? Sama dengan cara pikir saudara dan saya hari ini. Siapa yang akan menggulingkan kemustahilan ini dalam hidup kita? Siapa yang akan, saudaraku, menggulingkan batu pandemi 1 tahun ini? Siapa yang akan menggulingkan raksasa yang menutupi perjalanan hidup kita? Siapa yang akan menggulingkan batu yang menutup pemulihan rumah tangga kita? Siapa yang akan menggulingkan batu yang menutup keuangan kita? Selalu kita akan berkata,
seperti pekerjaan yang akan diselesaikan. Padahal faktanya Anda lihat, saat mereka tiba di kubur, batu itu telah digulingkan. Dengarkan baik-baik. Batu-batu yang menghalangi saudara, batu-batu berat dan besar, batu-batu kemustahilan yang menutup saudara. Dengarkan, Yesus sudah menggulingkannya lewat kematiannya di kayu salib. Tetelestai, sudah selesai. Tepuk tangannya lebih meriah dong buat Allah kita, katakan haleluya. Amin. Amin. Nah, lihat saudaraku. Mari kita lihat sekarang, bicara tentang kebangkitan. Yesus mati karena dosa kita. Roma 4 ayat 25 dalam versi FAYH. Dan Yesus bangkit lagi untuk membenarkan kita di hadapan Allah. Dan memenuhi kita dengan kebaikan Allah. Dengar baik-baik. Kematian Yesus untuk dosa kita. Kematian Yesus menyelesaikan dosa kita. Udah deh, amin. Amin. Saya ulangi lagi. Dosa-dosa saudara, kesalahan saudara, kutuk, dan akibat dosa itu apa sih Pak? Kutuk, sakit penyakit, kemiskinan, dan sebagainya. Itu selesai dengan kematian Yesus. Tetapi saudaraku, keselamatan kita bukan karena kematian Yesus, tapi karena kebangkitan Yesus. Anda lihat. Dan saudara, Yesus mati karena dosa kita. Dan ia bangkit lagi untuk membenarkan kita di hadapan Allah dan memenuhi kita dengan kebaikan Allah. Jadi kebangkitan Yesus ini membuat Anda selamat dan Anda dipenuhi dengan kebaikan Tuhan, kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Oke. Kebangkitan Yesus membuat saudara dan saya bebas. Kebangkitan Yesus membuat saudara dan saya mengalami damai sejahtera. Gak ada rasa salah, gak ada perasaan terdakwa, gak ada lagi perasaan terhukum. Kita bebas, benar-benar bebas lewat kebangkitan Yesus. Kenapa Pak, Bu? Saya mau kasih contoh, saya mau kasih ilustrasi untuk membuat Anda lebih mudah mencerna. Katakan saudaraku, saya ada di satu kota. Dan kota itu punya aturan sendiri. Saya salah, saya melanggar satu aturan. Dan saya mesti membayar dengan denda uang yang gak terbayar, atau saya mesti dihukum di penjara. Saya mohon ampun kepada pemimpin kota itu, atau adipati, atau raja lah yang berkuasa di kota itu. Penguasa di kota itu tetap berkata, aturan tetap aturan, hukum tetap hukum. Kamu salah, kamu mesti dihukum. Kecuali ada seorang yang mau membayar hukumannya buat kamu. Puji Tuhan, bersyukur, Dodi berdiri untuk saya. Pak Agung gak usah bayar hukuman. Saya yang akan membayar hukuman Pak Agung. Kemudian Dodi di penjara karena kesalahan saya. Dodi masuk penjara karena dosa saya. Dodi masuk penjara untuk membayar apa yang harus saya bayar. Kemudian Dodi di penjara. Saudaraku, dengarkan baik-baik. Saya nggak jadi di penjara. Tapi apakah saya sudah penuh dengan damai sejahtera? Enggak, karena saya masih belum melihat Dodi. Dodi masih di penjara. Setiap saya ketemu dengan prajurit atau petugas-petugas keamanan kota itu atau penguasa kota itu, saya masih ada rasa tertuduh. Kenapa? Karena saya belum lihat Dodi. Dodi masih di penjara, masih membayar hukuman saya. Belum lunas, karena Dodi belum bebas, berarti utang saya belum bebas, belum lunas. Nangkap kan? Sampai tiba waktunya, Dodi lepas dari penjara. Katakan 7 bulan atau 8 bulan. Dia keluar dari penjara, dan saya ketemu dia. Saya mengucapkan terima kasih ke Dodi. Dod, kamu udah keluar. Sudah Pak Agung, saya udah bebas. Saya udah bayar yang harusnya Bapak bayar. Saya sudah bayar kesengsaraan di penjara. Saya udah bayar apa arti menderita di penjara untuk kesalahan Bapak. Waktu saya lihat Dodi, saudaraku, hati saya penuh sukacita. Begitu saya ketemu dengan pengawal-pengawal, polisi-polisi di kota itu, saya nggak lagi ada rasa salah. Kenapa? Hukuman saya sudah dibayar oleh Dodi. Sama, waktu Yesus mati, dia pergi ke alam maut. Dia pergi ke alam maut.
Saya ulangi lagi, dia pergi ke alam maut. Kalau dia nggak bangkit, saudaraku, rasa bersalah, rasa kita dihukum masih ada. Waktu dia bangkit, maka firman berkata, "Hei maut, di mana sengatmu? Hei penghukuman, di mana sengatmu?" Anda benar-benar menjadi orang merdeka. Yang mau ditepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Anda nangkap? Jadi kematian Yesus menyelesaikan dosa saya. Penghukuman Dodi masuk penjara menyelesaikan masalah saya. Tapi pembebasan Dodi, saudaraku, menyelamatkan saya selama-lamanya. Amin. Kematian Yesus menyelesaikan dosa dan segala akibatnya. Tapi kebangkitan Yesus menyelamatkan saya. Maka saudaraku, ayat ini berkata, Yesus mati untuk dosamu, tapi dia bangkit untuk membenarkanmu dan angkat tanganmu dan memenuhimu. Dengarkan baik-baik. Kalau engkau tahu arti kebangkitan, mulai hari ini kamu akan melihat Paskah ini akan ada kebaikan, kasih karunia yang Tuhan berikan ke dalam dirimu. Sampai besok, haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan, katakan amin. Kebangkitan Yesus dari kematian, baca sama-sama. Iya. Saudaraku, Dodi keluar dari penjara, itu adalah jaminan bagi saya bahwa saya telah sepenuhnya dibenarkan dari pelanggaran saya. Kalau Dodi masih di penjara, dia masih membayar utang-utang saya. Dia masih membayar penghukuman saya. Yesus mati dan pergi ke alam maut. Saudaraku, dia sedang membayar semua. Tapi waktu dia bangkit, sudah lunas semua. Itu adalah jaminan bahwa saya telah sepenuhnya dibenarkan. Nangkep? Jadi kalau Yesus nggak bangkit dari kematian, Anda nggak sepenuhnya dibenarkan. Maka kebangkitannya lah yang menyelamatkan kita. Kematian menyelesaikan dosa. Tapi kebangkitannya lah yang menyelamatkan saudara dan saya. Anda sepenuhnya menjadi orang benar. Karena kebenaran ini bukan karena perbuatanmu, tapi karena diberikan kepada saudara. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 1 ayat 9, banyak orang salah di sini. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudara, pengampunan Tuhan buat kita bukan berdasarkan pengakuan satu persatu dosa kita. Saya ulangi lagi. Pengampunan Tuhan kepadamu bukan berdasarkan satu persatu dosa Anda akui di hadapan Tuhan. Saya mau tanya, Dot, umurmu berapa? 34 tahun ini kira-kira dosamu lebih dari 100? Lebih 1 miliar? Bisa, betul? Betul? Mungkin 1 miliar. Saya mau tanya, ingat gak semua dosamu? Ada yang ingat, ada yang enggak kan? Saudaraku, kalau yang gak ingat kamu gak akui, berarti gak diampuni. Kalau berdasarkan ayat ini, maka Anda lihat ayat sebelumnya dalam perikop ini bukan pengakuan satu persatu. Tuhan, saya berdosa tanggal sekian. Saudaraku, kita aja lupa kok. Gimana kita mau mengakui yang kita aja lupa? Ya toh ya? Nah, saudaraku, yang dimaksud di ayat ini sebelumnya adalah, jadi gini, kamu harus mengakui bahwa kamu orang berdosa. Tuhan, aku orang berdosa dan gak ada yang bisa menyelesaikan dosaku kecuali darah Yesus. Maka saudaraku, pengampunanmu itu berdasarkan, saudaraku, darah Yesus. Karena kita sadar kita orang berdosa. Pengampunan dari Tuhan berdasarkan darah Yesus. Pengampunan dari Bapa berdasarkan darah Yesus. Pengampunan sesama berdasarkan pengakuan kita kepada orang itu. Saya salah sama Pak Brimob, saya minta maaf. Pak Brimob, saya minta maaf. Maka karena saya ngomong maaf, Pak Brimob memaafkan. Pak Brimob mengampuni. Nanggap? Tapi pengampunan Tuhan bukan berdasarkan pengakuan satu persatu. Karena apa? Banyak dosa yang kita nggak bisa akui karena kita lupa. Tapi yang perlu kita akui adalah kita sadar kita adalah orang berdosa, butuh darah Yesus. Maka dosamu diampuni, saudaraku. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Nah, kebangkitan Yesus dari kematian adalah jaminan bagi kita.
Bahwa kita telah sepenuhnya, katakan dengan saya, dibenarkan. Maka saudaraku, seperti kemarin saya katakan, Anda dan saya punya kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada Adam sebelum Adam jatuh dalam dosa. Kenapa? Anda telah sepenuhnya dibenarkan. Anda adalah ciptaan baru. Efesus 1 ayat 7 katakan, saudaraku sama-sama dengan Yesus. Saudaraku, lebih tinggi daripada penguasa, pemerintah, semua nama yang boleh disebut. Itulah posisi Anda dan saya. Terus saudaraku, Roma 5:10, sebab jikalau kita ketika masih menjadi seteru Tuhan, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian Yesus. Kematian Yesus mendamaikan kita. Karena apa? Saudaraku, kita nggak bisa berdamai dengan Allah kalau kita punya dosa. Udah ada yang amin? Ingat, Allah nggak mau diperdamaikan dengan Anda karena amalmu banyak. No. Allah nggak mau diperdamaikan dengan manusia karena saudaraku, Anda punya amal, punya kebaikan, punya perjuangan hidup yang hebat. No. Allah hanya mau diperdamaikan dengan Anda kalau dosa Anda selesai. Sebab Allah kudus, Dia hanya mau bergaul dengan orang yang kudus. Sebenarnya tidak ada orang kudus, maka kekudusan itu adalah anugerah dari Tuhan. Kekudusan adalah pemberian dari Tuhan. Nah, lewat kematian Yesus, Anda didamaikan. Sebab apa? Kematian Yesus menyelesaikan dosa kita. Kematian Yesus menyelesaikan kekudusan kita. Kematian Yesus menguduskan kita. Kematian Yesus membuat dosa-dosa kita selesai. Saat kamu masih jadi musuh Tuhan, kamu didamaikan dengan Allah lewat kematian Yesus. Lebih-lebih kita yang sekarang setelah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh, baca, oleh hidupnya. Artinya apa? Keselamatan kita bukan oleh kematiannya, tapi oleh hidupnya, oleh kebangkitannya. Amin. Kita masih musuh Allah, didamaikan dengan kematiannya. Kematiannya menyelesaikan dosa, hidupnya menyelamatkan kita. Tepuk tangan. Sebab Dia hidup. Angkat tanganmu. Ada hari esok, Dia hidup. Ku tak gentar karena ku tak Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Yesus hidup. Sekali lagi lambaikan tanganmu, katakan, sebab Yesus hidup. Ada hari esok, sebab Yesus hidup. Ku tak gentar karena ku tahu esok hidup saya berarti sebab Yesus hidup. Amin. Amin. Saudaraku, maka layak, wajar kalau Paskah ini mesti kita rayakan lebih dari Natal. Karena saudaraku, tanpa kebangkitan, tanpa Paskah, tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah kepercayaan kita. Kita diselamatkan bukan lewat kelahiran Yesus. Kita diselamatkan bukan lewat kematian Yesus. Tapi kita selamat karena kebangkitan Yesus yang kita rayakan hari ini. Tepuk tangan buat Allah kita, haleluya. Sebab mereka tidak dapat mati lagi, karena mereka seperti malaikat, yaitu Anda dan saya. Dan mereka adalah anak-anak Elohim.
menjadi anak-anak. Tuhan menyebut kita bukan anak-anak kematian Yesus, tapi anak-anak kebangkitan Yesus. Amin. Sebab kita selamat karena kebangkitan Yesus. Amin. Kita diselamatkan lewat hidup Yesus, bukan lewat kematian Yesus. Ini yang dikatakan kalau kita nyanyi, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Ini bukan bicara 3,5 tahun Yesus hidup di muka bumi melayani kita, melayani manusia, bukan. Tapi ini bicara hidup setelah Yesus bangkit dari kematian. Katakan amin. Dan dia masih 40 hari lagi, saudaraku, menampakkan diri kepada murid-muridnya. Waktu Thomas gak percaya, Yesus berkata, "Come here Thomas, cucukkan tanganmu di bekas luka pakuku dan jadilah percaya." Saudaraku, Yesus menampakkan diri di pantai Genesaret. Saat mereka, saudaraku, pengen kembali menjadi nelayan, Yesus menunjukkan, "Ini aku, anak-anak, adakah lauk pauk?" Saudaraku, dalam tubuh kemuliaan Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Saat ruangan tertutup, Yesus masuk ke ruangan dan kemudian berkata, "Damai sejahtera aku berikan bagimu." Saudaraku, lagu ini bukan lagu bicara Yesus hidup yang 3,5 tahun, mujizat demi mujizat. 3,5 tahun dia sebagai manusia, begitu banyak mujizat. Terlebih dia hidup dari kematian, maka engkau dipenuhi dengan kebaikan. Mengerti? Tepuk tangan paling mereka katakan amin. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kita diampuni oleh kematian Yesus. Tapi kita diselamatkan oleh hidup kebangkitannya. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya tadi pagi WA ke semua teman-teman reuni SD, SMA, kelas. Saya langsung kasih saudaraku selamat Paskah bagi yang merayakannya, gitu aja. Saya tahu nggak ada yang merayakan saudaraku. Tapi kan nggak apa-apa, justru kesempatan kasih ayat, betul? Iya dong. Selamat bagi yang merayakan, jadi nggak bisa marah. Saya nggak merayakan, ya nggak usah dibaca, gampang aja kok. Gitu. Saudara, kenapa kita takut bersaksi? Berani bersaksi. Yes, berani bersaksi, saudara. Yesus kita selamat karena kebangkitannya. Kita bangga, saudara. Amin. Kalau hanya cuma lahir dan mati, saudara juga sama. Anda pernah lahir kan? Cuman belum mati aja, betul nggak? Nanti saudara juga akan mati, betul? Nah kalau Yesus nggak bangkit, Anda akan mati selamanya, nggak akan bangkit. Karena Yesus bangkit, Anda nggak akan mati seperti firman tadi, saudaraku. Anda adalah anak-anak kebangkitan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, katakan amin. Ya. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, baca sama-sama. Dan kamu masih hidup dalam maksudnya apa Pak? Kalau Yesus mati kemudian nggak bangkit, sama seperti saudaraku Dodi membayar hutang saya, tapi dia nggak pernah bebas. Artinya apa? Ya berarti saya masih hidup di dalam kesalahan dong. Kapan bebasnya ini? Nangkap kan? Sindol. Dodi Tegal, saudaraku ya. Ya namanya DT, Dodi Tegal. Cenlung, saudaraku. Nama Chinese-nya Cenlung. Jago silat ini. Nah, dia bayar dosa saya. Dia bayar kesalahan saya. Dia masuk penjara. Terus kemudian dia nggak bebas-bebas. Ibaratnya kalau Yesus nggak bangkit itu kayak gitu. Jadi kapan saya ngalami damai sejahtera? Kamu salah ya? Iya, tapi dosa saya udah dibayar Dodi. Belum lunas. Sampai dia bebas, baru saya telah sepenuhnya dibenarkan. Sama kalau Yesus nggak bangkit, Yesus mati, kemudian di alam maut terus sampai hari ini. Halo? Di alam maut terus sampai hari ini. Ketemu dengan iblis, ketemu dengan Lucifer. Saudaraku, main catur? Enggak, itu mah Iren. Saudaraku, kalau Yesus nggak bangkit, dia ada di sana. Ngapain? Kita belum dibenarkan, bro. Makanya saya bilang, ayo Bapak Ibu pulang dari sini. Saudara punya grup-grup WA, SD, SMP, SMA, tempat kerja. Saudaraku kasih ayat-ayat selamat Paskah bagi yang merayakannya. Walaupun Anda tahu di grup itu nggak ada yang merayakan, nggak masalah, saudaraku. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Haleluya. Yes. Nah,
Tanpa kebangkitan Kristus, kita masih tetap baca dong, kita masih tetap mati. Tanpa kebebasan Dodi dari penjara, kita belum bebas. Nangkap ya? Itu saudaraku gambarannya. Terus saudara, oleh kebangkitan kita telah dihidupkan. Kita tidak lagi berada di dalam dosa-dosa kita. Tuh. Maka hari ini Anda bersuka cita. Hari ini Paskah. Amin. Saudaraku, Paskah bukan gambarannya telur, saudaraku. Amin. Zaman kita sholat minggu telur, saudaraku, ya, telur sama harvest dimakan, saudaraku. Paskah bukan gambarnya telur. Oke, terus saudaraku. Sekarang kita berada di dalam Kristus. Kolose 3 ayat 3, Anda di dalam Kristus. Maka Bapak Ibu, terdengar suara dari surga, inilah anak yang kukasih, kepadanya aku berkenan. Kalimat dari Bapa itu bukan hanya untuk Yesus, tapi untuk semua orang di dalam Yesus, yaitu untuk Anda dan saya. Tahukah Anda, angkat tanganmu, Bapa berkata aku mengasihimu, aku berkenan kepadamu. Kalau kamu berkenan, apa yang tidak akan Tuhan berikan kepadamu? Karena Kristuslah Anda dan saya menjadi orang yang berkenan. Tepuk tangan paling meriah, amin. Terus saudara, melalui salib Tuhan menyingkirkan dosa-dosa kita. Tapi melalui kebangkitan, Tuhan memberikan hidup yang baru kepada kita. Melalui salib, Tuhan menyingkirkan dosa kita. Maksudnya begini, lewat Dodi di penjara, saudaraku, itu menyingkirkan kesalahan saya. Tapi lewat Dodi keluar dari penjara sebagai orang bebas, melalui pembebasan Dodi, hidup yang baru Tuhan berikan pada saya. Itu maksudnya. Lewat kebangkitan Yesus dari kematian, Yesus memberikan hidup yang baru. Hidup di dalam Kristus. Hidup tanpa rasa bersalah. Hidup tanpa, saudaraku, pendakwaan lagi. Jadi kalau hari ini engkau masih didakwa. Dengarkan baik-baik. Itu tipu muslihat setan. Untuk mengalihkan perhatianmu dari orang yang punya identitas yang baru. Setan masih mau mencengkram kamu dengan pengertian yang lama. Nangkep saudaraku, Anda benar-benar orang bebas. Anda benar-benar orang merdeka. Tidak ada lagi penghukuman bagi saudara. Tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Katakan amin. Kristus adalah kehidupan. Saudaraku, Anda punya kehidupan Kristus. Dengarkan baik-baik. Kalau Anda punya kehidupan Kristus, halo, siapa yang punya kehidupan Kristus? Layak nggak? Kamu pemuda-pemudi, waktu mau nikah, kamu ngomong, aku akan setia dalam sehat dan sakit. Yesus nggak pernah sakit. Amin. Itu dia. Anda punya kehidupan Kristus. Kristus adalah kehidupan saya. Jadi saudaraku, seperti Yesus hidup, saya hidup. Yesus penuh kuasa, saya penuh kuasa. Amin. Engkau the other man, engkau manusia lain. Maka pemazmur berkata, engkau adalah Allah-Allah kecil. Artinya apa? Engkau punya otoritas seperti itu. Wow. Anda lihat, Adam punya otoritas, kuasai bumi, taklukkan itu, atas binatang, di darat, atas burung, di udara, atas ikan di laut. Tapi Pak, saya nggak bisa renang, gampang, pakai jaring. Betul nggak? Pakai pukat harimau, bisa. Ini kehidupan Anda. Maka saudaraku sadari, Anda punya kehidupan di atas angin, di atas udara, di atas awan. Bukan kehidupan di bawah awan. Maka saudaraku, Anda lihat, kehidupan di bawah langit. Anda punya kehidupan di atas langit. Kok ada yang ngamin ya? Next lah, bulan depan saya mau khotbah setelah kenaikan Yesus, saudaraku. Saya tutup dengan ayat ini. Yaitu apa? Kamu mengaku dengan mulutmu, Yesus adalah Tuhan. Dan percaya dalam hatimu, Dia telah bangkit. Itulah yang menyelamatkan kamu. Jadi, maka saudaraku, saya tegaskan lagi. Kebangkitan Yesuslah yang menyelamatkan kita. Anda jangan hanya percaya Yesus mati, tapi Yesus juga bangkit. Amin. Dan hari ini kita rayakan kebangkitannya, yaitu Paskah. Paskah inilah yang menyelamatkan kita. Katakan haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Bangkit berdiri, haleluya, tepuk tangan. Sebab Dia hidup. Dia hidup.
mau engkau punya pernyataan, pegang pernyataan ini bahwa semuanya Tuhan udah selesaikan. Kalau hari ini ada tanda-tanda atau gejala-gejala yang online juga dalam tubuhmu yang sakit, itu semua adalah kebohongan. Kalau ada tanda-tanda dan gejala-gejala dalam keuanganmu yang tidak sesuai dengan firman, saya katakan itu adalah kebohongan. Amin. Maka saudaraku, Anda bisa memahami kalau dulu saya pernah ketemu satu hamba Tuhan. Waktu ada orang sakit minta didoakan, dia tanya, kamu sakit apa? Sakit ini. Siapa yang bilang? Dokter. Bohong, kata pendeta ini, kata penginjil ini, saudaraku. Waktu itu saya berpikir, kok ngomong bohong? Oh iya, betul. Semua gejala-gejala itu sifatnya sementara, tapi firman Tuhan adalah kekal. Dia bukan akan menyelesaikan penyakitmu, dia bukan akan menyelesaikan dosamu, dia bukan akan menyelesaikan masalahmu, tapi dia telah menyelesaikan bagimu. Tepuk tangan paling meriah, tepuk tangan paling meriah. Lewat kematiannya dia menyelesaikan, lewat kebangkitannya dia menyelamatkan. Hari ini kita rayakan dengan perjamuan Tuhan. Angkat roti dengan tangan kanan saudara. Malam saat Tuhan Yesus sudah diserahkan, ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah karena dosa-dosamu. Ambillah, makanlah. Ibu bapak yang percaya, ini adalah tubuh Yesus yang terpecah-pecah karena dosa-dosa kita. Dan oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Ambil dan makan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat cawan dengan tangan kanan saudara. Kemudian Tuhan Yesus mengambil cawan, sudah makan, memberikan pada murid-muridnya. Dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan bagi pengampunan dosa banyak orang, yaitu Anda dan saya. Inilah darah yang memeteraikan perjanjian yang baru, New Covenant, yaitu perjanjian anugerah. Inilah cawan kasih karunia, cawan anugerah, sebab cawan murka Allah sudah diminum Yesus. Dari taman Getsemane sampai puncaknya di kayu salib. Percayakah Anda bahwa cawan yang ada di tangan kita adalah cawan kasih karunia Tuhan? Ini adalah darah Yesus. Minum dalam nama Yesus. Dan lewat kebangkitannya, selain engkau diselamatkan, engkau dipenuhi dengan kebaikan Tuhan. Dengan kebaikan Tuhan. Bagianmu mempercayai, memahami Yesus mati, bangkit buat engkau, maka engkau akan melihat kemurahan Tuhan mengalir dalam hidupmu. Terima kasih untuk tubuh dan darahmu, terima kasih untuk firmanmu, dan kami mau kembalikan persembahan persepuluhan kami. Ingat saudaraku, seluruh penghasilanmu 1/10 adalah milik Tuhan yang harus engkau kembalikan ke rumah Tuhan. Pagi ini Tuhan, di awal bulan kami kembalikan milik Tuhan, kami persembahkan milik kami untuk pelebaran kerajaan surga. Berkati semua tangan yang memberi, yang menabur. Lipat gandakan benih yang mereka tabur 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Sebab kami orang yang diberkati Tuhan. Dan sekarang buka hatimu, angkat dua tanganmu untuk sebelum pulang. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Di tangan kananmu Tuhan mengenyangkan engkau dengan panjang umur dan sehat. Di tangan kirimu Tuhan melimpahi engkau dengan kekayaan dan kehormatan. Pulanglah kekasih-kekasih Tuhan dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkatimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.